Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dimas Fahri dari kelas 2B Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan dan keruntuhan dari sejarahnya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, dinasti Umayyah memegang peranan yang penting sebagai dinasti pertama dalam pemerintahan Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini mengalami fase pertumbuhan, perkembangan yang gemilang, hingga akhirnya mengalami keruntuhan. Untuk lebih lanjut, mari kita kupas lebih detail lagi. Pertumbuhan dinasti Umayyah. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah bermula dari konflik internal di tubuh umatnya Islam sendiri. Pada tahun 661 Masehi, pecahlah perang Siffin antara kubu Muawiyah bin Abu Sufyan melawan kubu Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, memenangkan perang tersebut. Muawiyah pun memproklamirkan dirinya sebagai khalifah dan mendirikan dinasti Umayyah di Damaskus. Kemudian dijadikan sebagai ibu kota kekhalifahannya. Muawiyah pun juga memperkenalkan sistem pemerintahan barunya, yaitu monarki ataupun turun-temurun atau kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan dinasti Umayyah meliputi Jazirah Arab, Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, dan Mesir. Dengan adanya perluasan wilayah yang agresif, Muawiyah pun berhasil mempersatukan seluruh wilayah tersebut di bawah satu naungan dinasti Umayyah. Selain ekspansi wilayah yang luas, dinasti Umayyah juga mengembangkan peradaban Islam dalam berbagai aspek-aspek, seperti arsitektur, ilmu pengetahuan, administrasi, pemerintahan, dan seni. Berikut beberapa contoh karya arsitektur yang monumental, yaitu ada Masjid Quba Al-Sakhroh di Yerusalem dan Masjid Damaskus yang megah dan mewah. Dalam bidang administrasi, sistem pemerintahan dan birokrasi yang teratur juga mulai dikembangkan di dinasti Umayyah ini. Namun, di tengah-tengahnya perkembangan yang gemilang dan pesat, benih-benih keruntuhan dinasti Umayyah mulai bermunculan. Mulai dari faktor internal seperti praktik nepotisme, eksploitasi rakyat, dan gaya hidup yang mewah para penguasa yang menyebabkan menurunnya loyalitas rakyat terhadap pemerintahannya. Selain itu, gerakan-gerakan separatis seperti Khawarij dan Syiah yang menentang otoritas Umayyah juga semakin menguat. Dan faktor eksternal lainnya yang turut mempercepat keruntuhan adalah munculnya Bani Abbasiyah yang juga bersaing memperebutkan kekuasaan. Pada akhirnya, Perang Saudara pun akhirnya pecah dan dimenangkan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Damaskus yang sebagai pusat kekuasaan Umayyah jatuh ke tangan Abbasiyah. Dari sinilah mulai kehancuran dinasti Umayyah. Namun, salah satu cabang keturunan Umayyah masih bertahan di Andalusia atau Spanyol hingga abad ke-15. Nah, maka dari itu teman-teman, dari sini kita dapat mengambil pelajaran berharga yang dapat kita ambil, yaitu pentingnya kita menjaga stabilitas internal dengan menghindari praktik nepotisme, eksploitasi rakyat, dan gaya hidup yang mewah yang berlebihan. Selain itu, pemerintahan yang kuat juga harus didukung dengan loyalitas dan legitimasi dari rakyat. Nah, selanjutnya, setelah keruntuhan dinasti Umayyah, muncullah kekuatan baru yang mengambil alih kekuasaan di dunia Islam, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti ini memerintah selama hampir 5 abad lamanya dan memberikan banyak kontribusi dalam pengembangan peradaban Islam. Berikut adalah penjelasan yang cukup rinci mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Pertumbuhan dinasti Abbasiyah. Cikal bakal berdirinya dinasti Abbasiyah ini bermula dari gerakan perlawanan terhadap dinasti Umayyah yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Gerakan ini dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah di bawah komandonya Abu Abbas As-Saffah berhasil mengalahkan dinasti Umayyah dalam perang Zaf. Kekuasaan Abbasiyah ini kemudian berpusat di kota Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Baghdad ini menjadi ibu kota yang megah dan mewah yang menjadi pusat perkembangan peradaban Islam. Sistem pemerintahan yang dianutnya juga adalah monarki absolut, yang dimana kekuasaan tersentral pada khalifah itu sendiri.
selanjutnya, perkembangan dinasti Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid pada tahun 786 hingga 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833 Masehi, dinasti Abbasiyah mengalami puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi kawasan yang sangat luas, mulai dari Tunisia di barat hingga Sind atau Pakistan di timur. Stabilitas politik dan keamanan juga terjaga yang memungkinkan berkembangnya peradaban Islam dalam berbagai bidang, yaitu ada bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa ini, muncullah banyak berbagai ilmuwan Islam yang terkemuka seperti Al-Khawarizmi di bidang matematika, Al-Kindi di bidang filsafat, Ibnu Sina di bidang kedokteran, dan Al-Biruni di bidang astronomi. Karya-karya mereka banyak diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan menjadi rujukan di dunia barat, hingga terkenal di berbagai penjuru negara. Selain itu, dinasti Abbasiyah juga membangun berbagai proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bendungan, dan sistem irigasi. Arsitektur juga berkembang dengan pesat, dengan dibangunnya istana-istana yang megah dan masjid-masjid yang indah seperti Masjid Agung Samara, yang membuat perekonomian pun menjadi maju dengan adanya jalur perdagangan darat dan laut yang aman. Keruntuhan dinasti Abbasiyah. Meskipun mengalami puncak kejayaan yang sangat amat pesat, Abbasiyah ini juga mulai muncul pada abad ke-9 Masehi. Faktor internal seperti konflik suksesi, kemunduran moral para penguasa, dan ketidakstabilan politik yang menjadi pemicu utama keruntuhan dinasti ini. Selain itu, serangan dari kekuatan-kekuatan eksternal seperti bangsa Turki dan bangsa Mongol turut memperparah keadaan tersebut. Yaitu pada tahun 1258 Masehi, Baghdad jatuh ke tangan pasangan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Khalifah terakhir, Al-Musta'bim Billah, terbunuh oleh perpustakaan-perpustakaan yang memuat khazanah ilmu pengetahuan dibakar hingga rata dengan tanah. Dengan adanya peristiwa ini, menandai kehancuran total dinasti Abbasiyah setelah berkuasa selama 5 abad lamanya. Meski demikian, para ahli sejarah bersepakat bahwa dinasti Abbasiyah ini memiliki peranan yang sangat amat besar dalam mengembangkan peradaban Islam, yaitu dari tradisi keilmuannya yang berkembang pada masa ini menjadi titik awal kebangkitan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Nah, dari sini kita dapat melihat dinasti Abbasiyah meninggalkan warisan yang sangat amat berharga bagi dunia Islam, yaitu tradisi keilmuan dan peradaban yang gemilang. Karya-karya ilmuwan muslimnya pun pada masa itu masih menjadi rujukan hingga saat ini. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk mempelajari sejarah-sejarah agar dapat mengambil hikmah dan pelajari dari masa lalu untuk membangun peradaban yang lebih baik di masa depan kelak nanti. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.